yang tidak mendatangkan, atau dengan hal-hal yang mubah yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata. Allah melaknat al-wasilah, yaitu wanita yang menyambung rambutnya, wal mustawsilah, dan wanita yang meminta disambung rambutnya, wal washimata wal mustawshimah. Wal washimah, al-washm itu pada dasarnya adalah seperti tanda ya, atau tato. Fal washimah yaitu wanita yang mentato, wal mustawshimah, dan minta ditato. Tentunya tato di sini ya maknanya luas, yaitu semua bentuk gambar pada tubuh yang dia tetap ya, tidak bisa hilang. Wa qala Nafi' al-washmu fil lithati atau fil lithati. Ya, nama washm itu biasanya pada gusi. Tapi tidak harus ya. Di sini bukan semata-mata menunjukkan yang terlarang itu adalah tato pada gusi saja. Tidak. Pada masa itu mungkin yang lebih dikenal adalah tato pada gusi atau gambar pada tubuh yang dia permanen ya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, la'anallahu al-wasilata. La'anallah, Allah melaknat. Ini merupakan khobar atau doa. Jadi hadis ini ketika Rasulullah mengatakan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, atau wanita yang meminta disambung rambutnya, atau wanita pentato, atau yang ditato, atau yang minta ditato. Nah, pertama ketika Rasulullah la'anallah, ini kan jumlah fi'liyah. Nah, ini doa atau khobar? Apa bedanya doa dengan khobar? Jadi dalam uslub bahasa Arab itu ada namanya uslub khobari dan insya'i. Kalau khobari itu ya informasi, kebenaran atau ketidakbenaran. Informasi itu bisa benar bisa salah, tapi di dalam konteks ini tentunya benar, pasti benar. Ataukah itu doa? Nah, apa ada efek hukumnya? Ada. Ketika ini adalah khobar, maka bisa dipastikan bahwasanya hukum yang disimpulkan dari hadis ini adalah haram. Yaitu haram menyambung rambut atau minta disambung, atau mentato atau minta ditato. Tapi kalau hadis ini dibawa kepada makna insya itu seperti perintah, ancaman, atau permintaan, yang itu tidak mengandung, yaitu semata-mata permintaan atau perintah. Jadi tidak ada tidak mesti atau selain khobar ya, selain informasi yang mengandung kebenaran atau kebatilan atau kesalahan, maka di situ ada peluang, peluang bagi mereka yang mengatakan larangan di sini sifatnya adalah larangan yang tanzih, yang istilahnya makruh, tidak sampai haram. Tapi jumhurul ulama membawa makna ini atau hadis ini sebagai khobar, sehingga jumhurul ulama mengatakan haram hukumnya menyambung rambut atau mentato. Nah, sekarang permasalahannya adalah
uh, yang namanya menyambung rambut itu yang seperti apa? Apakah kan ada yang kaitannya dengan yang atau kondisi orang yang disambung rambutnya, atau benda yang digunakan untuk menyambung, atau tata cara menyambung, atau tujuan dari menyambung, atau eksistensi atau penanggung jawab dari wanita yang melakukan perbuatan itu, yaitu suaminya. Jadi menyambung rambut ini, perbuatan ini ada kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kondisi orang yang disambung rambutnya, terus bagaimana penyambungannya, terus apa lagi? Benda yang digunakan untuk menyambung. Kemudian apa tadi? Selain itu alasan menyambungnya untuk apa? Dan yang terakhir adalah kondisi dari penanggung jawab wanita itu. Atau biasanya orang menyambung itu untuk apa sih? Kan untuk mempercantik diri. Untuk siapa? Ya dalam Islam wanita boleh mempercantik diri untuk siapa? Ya untuk suaminya. Atau mungkin di kalangan mereka, di kalangan para wanita. Nah, oleh karena itu apa? Dari tinjauan ini muncul kesimpulan hukum yang berbeda dari para ulama. Nah, jumhurul ulama, sebagian besar ulama melihat dari sudut pandang apa? Lafadz hadis ini. Yaitu itu semua tidak perlu dilihat. Nah, kondisional itu tidak perlu dilihat. Yang dilihat apa? Lafadznya bagaimana? La'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat orang yang wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan rinciannya, alasannya apa, terus apa, dengan apa menyambungnya, bagaimana nyambungnya. Rasulullah memutlakkan itu apa? Ya melepaskan gitu, tidak menyebutkan kriteria tertentu. Oleh karena itu apa? Jumhurul ulama mengatakan haram menyambung rambut bagi wanita. Dan ilah utamanya apa? Mengubah ciptaan Allah. Bahwasanya dia tidak seolah-olah yang melakukan perbuatan itu seperti tidak ridho atas karunia Allah kepadanya. Padahal Allah sudah berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia itu dalam rangkaian tubuh yang paling sempurna, yang paling baik. Dan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian. Kenapa? Karena dua perkara ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Murni, tidak ada pilihan bagi kita. Ada ndak seorang anak yang ganteng terlahir dari orang tua yang nuwun sewu kurang terlalu cakep dan ganteng? Ada ndak? Ada. Atau sebaliknya, ada juga. Meskipun faktor genetis tetap secara sebab kauni itu ada. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita berupa rupa, berupa harta, orang bekerja dari pagi sampai malam, belum tentu harta yang dia dapatkan lebih banyak dari orang yang tidur dari pagi sampai malam. Dia Allah membukakan sebagian ilham sehingga dia bisa punya ide-ide bisnis, dan Allah bukakan aliran harta itu melalui usaha tersebut. Semuanya dari Allah itu. Kalau kita mengatakan itu dari kecerdasan kita, omong kosong. Ide bisnis, kemudian kecintaan manusia kepada produk yang kita hasilkan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keliru kalau ada orang yang kemudian nonsewu dilapangkan dunianya, kemudian merasa dia dimuliakan oleh Allah. Salah.
Demikian juga ketika orang dijadikan misalnya orang yang punya status sosial yang tinggi, dihormati oleh manusia, dimuliakan oleh manusia, terus melihat itu adalah kemuliaan dari Allah, itu juga salah. Belum tentu maksudnya, belum tentu itu bentuk kemuliaan, tapi bisa jadi bentuk kemuliaan, bisa jadi semata-mata istidraj. Bahkan seandainya itu adalah bentuk kemuliaan dari Allah, itu pun tetap sebagai ujian, karena di dunia ini tidak ada yang bukan ujian, tetap sebagai ujian. Jadi di sini kembali kepada pembahasan yang pertama tadi, kepada permasalahan utama, yaitu jumhurul ulama melihat bahwasanya redaksi dari hadis ini sifatnya mutlak. Dia tidak dikaitkan dengan kondisi orang yang yang disambung atau yang menyambung, atau bagaimana tata cara menyambungnya, atau apa yang digunakan untuk menyambung. Ini pendapat jumhur. Sebagian ulama mereka melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu dari salah satu dari apa yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah apa yang digunakan untuk menyambung. Jadi ada yang membedakan. Kalau yang digunakan untuk menyambung itu bukan dari rambut, bukan dari jenis rambut manusia, karena biasanya yang paling mirip identik adalah rambut manusia, sehingga di situ ada tadlis, ada pengaburan kondisi yang sebenarnya. Jika itu bukan dari rambut manusia, tapi dari dari kain atau dari benang, maka sebagian ulama, termasuk dinisbatkan kepada Imam Ahmad, itu membolehkan yang seperti itu. Ada yang melihat dari, yang ketiga adalah melihat dari sudut pandang tata cara menyambungnya. Kalau memang jelas beda, ini bukan rambutnya yang disambung, orang tahu itu memang ya hiasan saja, bukan rambut beneran, maka ya di situ tidak ada tadlis, tidak ada pengaburan, tidak ada pengubahan terhadap ciptaan Allah, sehingga ya tidak apa-apa yang seperti itu. Kalau cara menyambungnya itu begitu cantik, begitu samar, sehingga orang terperdaya, tidak sadar, tidak bisa membedakan, maka ini yang terlarang. Itu pendapat yang ketiga. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, tergantung suaminya. Kan orang nyambung rambut itu kan untuk mempercantik diri, dan terutama adalah untuk suaminya, sehingga kekuasaan izin itu ada pada suami, boleh atau tidak. Ini yang berikutnya. Nah, ada satu, ini berapa pendapat tadi, 4 atau 5 ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwasanya atau beliau mengingatkan, pendapat beliau ini secara personal ya, bahwasanya semua bentuk mengubah ciptaan Allah itu terlarang, apapun bentuknya. Ini pendapat beliau. Baik itu misalnya wanita, dia tumbuh jenggot di wajahnya, boleh tidak dihilangkan? Kalau pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, beliau memutlakkan tidak boleh. Jadi semua bentuk mengubah ciptaan Allah itu tidak boleh. Tapi Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan yang itu menyebabkan ada gangguan atau ketidakwajaran, di situ diberi rukhsah. Ada rukhsah. Misalnya seorang wanita kaitannya dengan yang semisal dengan menyambung rambut, atau ada tumbuh rambut di
di wajahnya, atau jenggot seorang wanita, atau kumis. Nah ini apa? Al-Imam An-Nawawi dan sebagian fuqaha memberikan rukhsah yang demikian itu. Itu rukhsah, boleh. Karena kewajaran atau batas kewajaran seorang wanita itu tidak berkumis. Dia tidak berjenggot. Apabila tumbuh yang demikian, maka apa? Itu ada gangguan. Di situ ada gangguan atau wajaran, sehingga boleh dihilangkan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ini yang lebih mendekati kepada kebenaran. Ya, wallahu ta'ala. Bahkan sekalipun kalau Al-Imam Al-Qurtubi misalnya alisnya nyambung, dihilangkan sebagian, itu juga di tengahnya agar terpotong, itu termasuk yang tidak boleh menurut beliau. Ya. Jadi inti daripada larangan ini adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita tidak ridho dengan bentuk yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian wal washimah wal mustaushimah. Di antara yang dilaknat atau yang haram dilakukan adalah al washimah, menato atau meminta ditato. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang misalnya ada faktor misalnya akupuntur misalnya, ternyata meninggalkan bekas, atau misalnya bekam, ternyata mungkin ada bekas yang membekas dari di tubuh, maka di sini yang seperti itu tidak masuk ke dalam larangan ini, kata al-a'imah, para ulama. Kemudian bagaimana dengan yang sudah terlanjur melakukan hal itu dalam ketidaktahuannya? Tentunya jika bisa dihilangkan tanpa menimbulkan gangguan ataupun tanpa menimbulkan luka atau bahaya, maka itu yang lebih utama. Namun jika sekiranya mungkin tatunya terlalu banyak, menghilangkannya membahayakan dirinya, maka ketika itu man taba min dambin, atau barang siapa yang bertobat dari satu dosa, kaman la dzambalahu, seperti tidak memiliki dosa. Yang terpenting adalah pada taubatnya. Dan juga ada hadis yang lain yang merupakan rangkaian daripada hadis ini, yaitu al-mutafallijat, yang menjarangkan gigi-giginya, ngikir gigi biar cantik. Nah, ngikir gigi biar cantik atau merenggangkan gigi agar cantik. Atau wan namisat wal mutanammisat. Namisat itu dia yang mengerik atau mencukur alisnya, menghilangkan rambut dari wajahnya agar lebih cantik, atau mengecilkan alisnya misalnya. Nah, ini juga terlarang. Jadi ada hal-hal dari kaum wanita di dalam berhias yang harus dihindari. Apa itu? Tadi menyambung rambut, kemudian tato atau menggambar di kulit, baik itu di tangan atau di tempat yang lain. Kemudian menghilangkan atau mencukur alis, atau bulu mata, mengubah bulu mata. Atau yang semisalnya. Kemudian al-mutafallijat, yang merenggangkan gigi-giginya untuk tujuan kecantikan. Nah, akhirnya nanti kita akan
berhadapan, terutama para wanita berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan klinik-klinik apa? Kecantikan. Bagaimana kita mensikapinya? Entah itu dengan apa? Behel, dengan apa? Rebonding. Ya ini bagaimana dengan yang demikian ini? Secara nas ya, ya, ini di sini akan ada apa? Akan ada tarik ulur ya. Tarik ulur antara maslahat dengan nas atau lafadz dari dalil-dalil yang melarang itu, serta hikmah dari larangan itu. Apa hikmahnya? Apakah ilahnya atau ilahnya, sebab larangannya itu apa? Apakah mengubah ciptaan Allah? Apakah tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Ataukah karena ingin mempercantik diri dengan mengubah dengan itu semua? Ataukah menipu orang-orang yang atau seolah-olah menunjukkan diri kita itu lain daripada yang lain, atau menipu orang lain dengan penampilan kita? Ya, bagaimana dengan misalnya kondisional yang di situ ada gangguan, ada misalnya giginya tidak teratur, boleh tidak direnggangkan? Nah, di sini wallahu taala alam ya, apabila di situ memang ada hajah, ketika dia ketika gigi itu mengganggu hajah dasar atau kebutuhan dasar yang dia dia perlukan, misalnya ketika makannya tidak sempurna, ketika berbicaranya juga tidak sempurna misalnya. Wallahu ta'ala alam, kalau dalam konteks atau berdasar pendapat Al-Imam An-Nawawi yang demikian itu tidak mengapa. Jadi batasannya adalah apakah itu mengganggu kita atau tidak, bukan semata-mata mempercantik diri ya, bukan semata-mata mempercantik diri. Kemudian ikhwah sekalian dan akhwat, kita lanjutkan pada hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 yaitu kaitannya dengan al-kasiyat al-ariyat sinfun min ahlin nar fala takuni minhum. Yaitu wanita-wanita yang dia itu berpakaian tapi hakikatnya telanjang adalah satu golongan daripada penduduk neraka, maka janganlah seorang muslimah menceburkan diri ke dalam golongan mereka. Nah, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah saya lihat. Belum pernah saya lihat ini bagaimana? Apakah bisa jadi itu karena memang belum ada di masa itu, atau sudah ada tapi bukan di lingkungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa jadi itu belum ada yang melakukan perbuatan seperti itu, bisa jadi juga sudah ada tapi bukan di lingkungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu satu kaum yang mereka itu membawa siat. Siat itu cambuk atau cemeti, cambuk. Ka'adnabil baqar, seperti seperti ekor ekor sapi.
yadribuna bihan nas, yang mana mereka memukuli manusia dengan ini semua, dengan cambuk itu. Nah, kalau yang cambuknya seperti ekor sapi saja itu terlarang untuk memukul, digunakan untuk memaksa, mendolimi manusia, bagaimana kalau yang digunakan adalah misalnya pedang atau senjata? Kira-kira bagaimana? Lebih zalim lagi. Dan ini kaitannya dengan wallahu taala alam, kaitannya dengan penguasa. Orang yang faham, ya, seorang muslim yang faham akan hak-hak saudaranya, dia akan sangat berhati-hati baik terhadap harta sesama kaum muslimin ataupun darah mereka. Oleh karena itu, kalau kita lihat di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ya, Umar bin Al-Khattab ketika ditikam, apa yang beliau beliau lega karena yang menikam bukan muslim. Tentu seorang muslim itu meskipun dia didolimi oleh muslim yang lain, apabila keimanannya adalah keimanan yang tulus, dia tidak akan menuntut balas dan akan menemukan satu haraj, rasa tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan sesama muslim di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwas sekalian, ini kualitas kepemimpinan orang atau khulafaur rasyidin, para sahabat Rasul, yang mereka betul-betul ditarbiyah di atas keimanan. Utsman ibnu Affan, beliau dibunuh atau membunuh orang-orang yang memberontak. Beliau memilih tidak membunuh. Padahal bughat atau pemberontak itu boleh diperangi. Secara tinjauan syar'i itu boleh diperangi. Tapi Utsman ibnu Affan, beliau sadar sepenuhnya bahwasanya darah, kaitannya dengan darah, kaitannya dengan kekuasaan dan lain sebagainya, itu berat pertanggungjawabannya. Oleh karena itu beliau memilih beliau memilih bertahan, tidak melawan. Bahkan para sahabat dan putra-putra sahabat yang ingin membela beliau di Madinah kala itu, di sana ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain, Hasan, Husain, yang selalu menjaga Utsman, itu pun beliau larang untuk membela diri beliau. Bahkan hamba sahaya yang pernah dimerdekakan, baik yang dimerdekakan oleh Utsman ataupun yang belum, sebanyak 200 orang ada di Madinah. Tapi beliau tidak beliau melarang mereka, tidak boleh ada yang membela saya, atau yang tidak membela saya maka dia merdeka, dijanjikan akan dimerdekakan. Padahal di situ ada pemberontak sekian banyak mengepung beliau. Secara tinjauan syar'i itu mereka boleh diperangi dan tidak salah Utsman. Tapi Utsman bagaimana? Beliau lebih memilih bertahan sampai akhirnya pun beliau terbunuh pun beliau tidak melawan. Kenapa? Karena kaitannya dengan darah. Seorang pemimpin yang menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang harus dia pikul di hadapan Allah, dia akan lebih memilih akan lebih memilih mengorbankan dirinya daripada mengorbankan orang lain demi kekuasaan yang dia pegang. Nah, ini yang oleh karena itu di sini Rasulullah menyebutkan satu golongan yang pertama, yaitu qaumun ma'hum siyat, satu kaum yang mereka membawa cemeti, cambuk, yang dengannya mereka memukuli manusia, memaksa manusia. Nah, kalau cambuk saja tanggung jawabnya berat, bagaimana kalau dengan pedang? Bagaimana kalau dengan rekayasa hukum atau dengan ancaman senjata dan lain sebagainya? Tentu ini sangat berat pertanggungjawabannya.
Kemudian golongan yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat. Golongan yang kedua adalah golongan wanita atau para wanita yang dia itu kasiat, berpakaian, tapi ariyat, tapi telanjang. Apa maksudnya mereka berpakaian tapi telanjang? Ada 3 tafsir yang disebutkan, setidaknya 3 penjelasan atau tafsir dari para ulama. Yang pertama adalah kasiat, maksudnya mereka itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh nikmat-nikmat Allah tapi ariyat, tapi telanjang, kosong dari mensyukurinya. Wanita-wanita yang diberi nikmat, diluaskan nikmatnya oleh Allah, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah atau bersyukur kepada siapa? Suami-suami mereka. Termasuk di dalam hadis yang apa? Dalam hadis yang kalau tidak salah sudah pernah kita baca apa? Fa ini ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Rasulullah mengatakan apa? Sungguhnya saya melihat kalian itu golongan yang paling banyak dari penduduk neraka. Maka ada wanita yang bertanya, mengapa demikian Rasulullah? Takfurnal ashira, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira. Kalian banyak melaknat dan mengkufuri pemberian dari suami-suami kalian. Nah, ini apa? Tafsir yang pertama, kasiat ariyat. Tafsir yang kedua adalah apa? Kasiat ariyat maksudnya apa? Mereka berpakaian tapi pakaiannya tapi ada atau tidak menutup seluruh bagian tubuhnya. Menutup tapi masih kelihatan. Ada apa? Menutup tapi ada sebagian yang masih kelihatan. Dan yang ketiga adalah yang apa? Ya memang mereka berpakaian tapi ya kelihatan apa? Lekuknya, kelihatan bentuk tubuhnya. Ada enggak itu? Ya kita mengetahui keberadaan hal itu di masa sekarang banyak sekali. Di masa saat ini banyak sekali, apalagi mereka yang berkecimpung di dunia mode dan yang semisalnya pasti akan menemukan yang demikian itu banyak ya. Kemudian apa? Di sini apa? Sebagian ulama menjelaskan apakah mereka itu atau 2 golongan manusia ini masuk atau dimasukkan ke dalam neraka karena dosa yang disebutkan dalam hadis ini ataukah karena dosa yang lain? Kalau antum memahaminya apa? Karena dosa yang disebutkan dalam hadis ini atau karena dosa yang lain? Kebanyakan kita pasti pikirannya atau yang terlintas pertama kali di benak kita pasti apa? Dosa yang disebutkan di sinilah penyebabnya. Namun para ulama ada yang mengatakan apa? Masih ada kemungkinan yang lain. Bisa jadi karena apa? Karena dosa yang lain. Adapun yang disebutkan di sini adalah sekedar ciri-ciri bahwasanya di antara ciri mereka itu melakukan dosa seperti ini. Tapi yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka bukan semata-mata dosa ini. Bisa jadi karena dosa yang lain. Yang jelas apapun itu pasti ada kaitannya dengan yang disebutkan di sini. Pasti ada kaitannya ya. Kemudian apa? Mumilat ma'ilat. Mumilat itu apa namanya? Miring ya atau berlenggak-lenggok. Ma'ilat atau itu artinya apa? Ma'ilat itu miring, menyimpang. Mumilat itu meliuk-liuk, ma'ilat itu apa? Menyimpang. Apa maksudnya mumilat dan ma'ilat? Disebutkan apa? Ma'ilat di sini kita mulai dari ma'ilat dulu ya. Ma'ilat itu menyimpang dari apa? Dari kebenaran, dari al-haq. Dia tidak menunaikan kewajibannya kepada suami atau tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah di dalam ketaatan. Nah, itu ma'ilat ya. Ada yang menafsirkan apa? Ma'ilat maksudnya apa?
Ma'ilat atau apa? Menyimpang atau miring. Miring apanya? Miring apa? Sanggulnya atau ikatan rambutnya. Ikatan rambutnya. Karena apa? Wanita-wanita itu apa kan kadang apa? Kita bisa lihat mereka yang apa perhatian dengan sanggul, dengan mode dinaikkan ke atas. Dan kadang apa? Ada yang miring. Ma'ilah. Kemudian apa? Ada juga apa? Kemudian di sini apa? Di antara tafsir mumilat sekarang yang mereka meliuk-liuk. Meliuk-liuk apanya? Ada yang mengatakan apa? Cara jalannya. Cara jalannya seperti apa? Cara jalannya laki-laki. Atau cara jalannya seperti cara jalannya apa? Wanita yang menyombongkan diri, yang sombong. Menunjukkan apa? Mungkin apa? Apa namanya? Catwalk gitu ya. Apa namanya? Ya, pokoknya intinya apa? Dia meliuk-liuk dengan pakaiannya atau dengan cara jalannya atau dengan apa? Sanggul dari rambutnya. Memiring-miringkan apa? Perhiasan yang ada di kepalanya. Makanya di bagian berikutnya ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Yang mana kepala mereka itu seperti punuk onta. Al-bukhti itu jamak ya. Jamak dari al-bukhtiyah. Bukhtiyah itu jenis onta yang punuknya besar. Antum kan kadang mungkin kalau di flora fauna ada ya, mungkin jenis onta yang dari apa, onta Kaukasus Asia Tengah yang berpunuk dua atau bisa juga berpunuk satu tapi apa besar sekali yang miring ya. Ka'asni matil bukti al-ma'ilah, seperti punuk onta yang miring. La yadkhulnal jannah. Apa maksudnya la yadkhulnal jannah? La yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Mereka tidak masuk surga. Nah, bagaimana kalau mereka muslimat atau masih muslimah? Nah, di sini apa? Para ulama membawa tafsir la yadkhulnal jannah ini ada kemungkinan bagi mereka yang menganggap halal dosa-dosa ini. Istihlal, menghalalkan dosa-dosa. Ya, orang kalau yang sudah menghalalkan yang haram, dia jadi kafir, murtad. Dan orang yang kafir masuk surga enggak? Tidak masuk surga. Atau la yadkhulnal jannah dukhulan awwaliyan, tidak masuk surga apa secara langsung. Tidak masuk surga secara langsung, tapi harus dihisap dulu, dibersihkan dulu di dalam neraka. Atau apa kaitannya la yadkhulnal jannah? Sebagian ulama mengatakan apa? La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga kaitannya dengan apa? Dengan kalimat berikutnya, wala yajidna rihaha. Seandainya mereka masuk ke surga, mereka tidak mendapati aroma surga. Mungkin enggak? Mungkin saja. Karena apa? Karena di surga itu mereka yang ahli atau peminum khamr di dunia, mereka tidak akan minum khamr di surga. Terhalang dari nikmat minum khamr di surga. Jadi orang-orang di antara penduduk surga yang mereka itu adalah ahli maksiat di dunia, di antara balasannya adalah mereka tidak mendapatkan kenikmatan perbuatan itu di akhirat. Ya, di antara yang dicontohkan adalah apa? Pemabuk. Seorang pemabuk apabila apa? Dia ditakdirkan masuk surga atau pada akhirnya dia masuk surga, dia tidak akan minum dari khamr surga.
Demikian juga dalam konteks ini, wanita-wanita yang demikian tadi, atau orang-orang yang zalim tadi, penguasa-penguasa yang zalim tadi, seandainya mereka, atau di sini la yadkhulunal jannah, wanita ya, wanita-wanita yang berpenampilan seperti itu tadi, seandainya mereka sudah dibersihkan, atau setelah mereka dibersihkan dari dosa-dosanya ketika mereka masih muslimah, dia masuk surga dalam keadaan apa? Tidak mendapati aroma surga. Kira-kira rugi enggak? Ya rugilah. Wong kita ke pegunungan saja aroma yang begitu segar itu nikmat yang luar biasa. Jenengan nyium bayi, adik-adik sudah punya bayi? Belum ada ya, yang sudah pernah jadi bapak, nyium bayi itu harum enggak? Para ibu paling senang nyiumi bayinya. Atau minyak wangi, ataupun aroma-aroma sungai dan sebagainya ya. Itu ada kenikmatan tersendiri. Minuman, kopi, seandainya kita di musim corona kemarin minum kopi, ada rasanya? Tidak ada rasa itu dari aroma. Nikmatnya makanan, minuman, udara, cuaca, itu dari mana? Dari indera penciuman kita. Makanya kalau rasa kopi itu cuman aromanya saja. Atau misalnya mangga, itu dari mana? Dari aromanya. Oleh karena itu waliyadzubillah, seandainya wanita-wanita dengan sifat ini tadi masuk surga setelah dibersihkan dari dosa-dosanya, dia tidak mendapati aroma surga, sungguh merugi ya. Dan seandainya ya mereka yang kalau ada kias, kalau seandainya diperbolehkan kias, maka ahli-ahli maksiat di dunia ini akan terhalang dari dari nikmat-nikmat surga. Misalnya mereka di dunia mengenakan emas, perak, atau emas untuk laki-laki, boleh enggak? Tidak boleh. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang mereka memakai emas, apalagi kadang segini emas semua, pakai kalung semua ya. Bisa jadi juga akan terhalang dari nikmat-nikmat pakaian dari emas di surga. Atau barangkali wallahu a'lam ya, ini sekedar apakah demikian kita tidak tahu. Kita hanya menggunakan kias sih. Bisa jadi demikian, bisa jadi tidak ya. Misalnya orang yang gemar berzina di dunia. Orang yang gemar berzina di dunia, ketika diizinkan masuk surga, sangat mungkin dia terhalang dari kenikmatan ya, kenikmatan menggauli bidadari surga. Kan menyedihkan sekali seandainya demikian. Padahal kenikmatan yang paling besar di dunia ini bisa mengumpuli istri kita. Itu tidak ada tandingannya bagi kaum laki-laki. Kenikmatan yang paling tinggi bagi laki-laki di dunia yaitu. Bahkan mungkin kalau kita mau ekstrim, semua jerih payah laki-laki itu ya puncaknya di situ. Entah dia bekerja mengumpulkan harta, jabatan, kekuasaan, puncaknya akan di situ. Oleh karena itu ikhwas sekalian, sebisa mungkin kita menghindarkan diri dari dosa-dosa itu. Jangan sampai ketika seorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dan dimaafkan dosa-dosanya, tapi dia masih terhalang dari sebagian nikmat surga karena maksiatnya di dunia. Kemudian wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal aroma surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Sebagian riwayat menyebutkan dari jarak 500 tahun. Aroma surga itu sudah tercium dari jarak 500 tahun. Atau 40 tahun di sebagian riwayat yang lain. Oleh karena itu
jangan sampai kita terhalang dari nikmat yang agung ini. Apa itu? Aroma surga. Dan ketahuilah, semua kenikmatan di dunia ini, baik itu makanan maupun minuman, dan apa yang lebih nikmat dari makanan dan minuman bagi kita di dunia? Puncak, di antara puncak kenikmatan manusia yang makanan dan minuman itu kembali ke mana? Aroma. Kembali ke aroma. Jadi diharamkannya seorang dari aroma surga itu bukan perkara ringan. Kita di dunia aja dicabut penciuman kita di masa pandemi kemarin, semuanya ndak enak, semuanya ndak enak. Taib, ikhwas sekalian, barangkali itu yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita saat ini. Insyaallah kita nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Insyaallah kita coba jawab terlebih dahulu. Nasihat agar istiqomah menuntut ilmu agama. Ada suatu kisah, kisah dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau suatu ketika disebutkan Dajjal di majelis di majelis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abu Darda? Sahabat Rasulullah, Sayyidul Qurra, pemimpinnya ahli Quran di Damaskus. Suatu ketika disebutkan di majelis beliau tentang fitnah Dajjal di akhir zaman. Dan di majelis itu ada Nauf al-Bikali. Nauf al-Bikali ini seorang ahlul kitab ya, atau mungkin mukhadram, atau orang yang mendapati masa jahiliyah dan masa Islam. Separuh usianya di jahiliyah dan separuh usianya di Islam, tapi dia dari ahlul kitab, sehingga mengetahui Injil dan Taurat dan Injil. Ketika disebutkan tentang fitnah Dajjal di akhir zaman di majelis Abu Darda yang ada waktu itu, Nauf al-Bikali, beliau berkata sungguhnya yang lebih saya khawatirkan bukan atas diriku, bukanlah fitnah Dajjal. Yang lebih aku khawatirkan atas diriku bukanlah fitnah Dajjal. Pengikut Dajjal di akhir zaman siapa, akhwat? Kebanyakan siapa? Yahudi dan para wanita. Nauf al-Bikali berkata, bukan Dajjal yang aku khawatirkan. Yang lebih aku khawatirkan an ustalaba imani wala ashur, atau an ustalaba minnil iman wala ashur. Yang saya khawatirkan adalah tatkala iman itu tercabut dari diri saya tanpa saya sadari. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, akhwat sekalian, di antara motivasi dalam menuntut ilmu adalah khawatirlah apabila iman itu tercabut dari diri kita tanpa kita sadari. Dan awal mulanya di apa? Awal mulanya tatkala kita meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan sahabat-sahabat yang solihat yang mengingatkan kita. Itu awalnya. Oleh karena itu, dalam suatu kisah, yaitu wasiat ketika Mu'adz ibnu Jabal meninggal. Jadi ketika Mu'adz ibnu Jabal akan meninggal di sakaratul maut, beliau berwasiat mengumpulkan murid-muridnya. Beliau di wabah taun, beliau sakaratul maut mengumpulkan murid-muridnya. Beliau berkata innal ilma wal iman makanahuma, sebanyak 3 kali. Wahai murid-muridku, ketahuilah sesungguhnya iman dan ilmu itu tidak pergi kemana-mana. Kalau engkau menginginkan tambahan ilmu, tambahan iman, itu mudah, dia tidak kemana-mana. Beliau mengulanginya 3 kali. Sungguhnya iman dan ilmu itu tidak kemana-mana, tidak beranjak dari tempatnya. Mani betaghahuma wajadahuma. Barang siapa yang mencarinya, niscaya dia akan mendapatinya. Jadi ketika kita menginginkan istiqomah, ketika kita menginginkan kuat di dalam berpegang teguh dengan agama Allah, maka yang pertama adalah carilah lingkungan yang mendukung. Yang kedua, jangan terputus dari jalan menuntut ilmu. Nuwun sewu loh, saya betapa banyak
dulu santri-santri bengal yang sekarang jadi ustadz yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Santri bengal, santri yang ngeyelan di pondok pesantren, santri yang paling kaburan, paling bikin banyak pelanggaran. Sekarang apa? Menjadi ustadz-ustadz yang dicintai oleh muridnya dan sungguh-sungguh dalam mentarbiyah, mendidik murid-muridnya dengan sepenuh hati. Kenapa? Ya karena mereka tidak meninggalkan lingkungan yang baik, tetap berusaha berada di dalam lingkungan yang baik. Seandainya mungkin mereka futur, kemudian meninggalkan majelis ilmu, cari sahabat yang lain, bukan sahabat-sahabat yang soleh dan solehah, barangkali akan lain kehidupan mereka. Oleh karena itu apa? Kata Mu'adz bin Jabal tadi apa? Innal ilma wal iman makanahum. Mani betaghahuma wajadahuma. Barang siapa mencarinya, niscaya dia akan mendapatinya. Nah, kemudian juga apa? Bahwasanya apa? Kita nanti di akhirat itu bukan hanya ditanya tentang dosa kita, tapi ditanya tentang ilmu dan apa yang kita amalkan dari ilmu kita. Masih dalam hikmah Abu Darda radhiyallahu ta'ala, beliau berkata apa? Lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan bisa menjadi seorang ulama sampai menyibukkan diri dengan jalan menuntut ilmu, menempuh jalannya para penuntut ilmu. Walan takuna muta'alliman hatta takuna bima alimta amilan. Dan engkau tidak akan bisa menjadi seorang penuntut ilmu sampai mengamalkan apa yang engkau ketahui. Wa inna akhwafa ma akhaf idza waqaftu lil hisab an us'al, atau an us'al atau fa us'al madza amilta bi ilmik, atau madza amilta bima alimta. Dan di antara perkara yang paling saya takuti, kata Abu Darda, adalah apa? Tatkala saya berdiri seorang diri dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanyakan kepadaku, apa yang sudah engkau amalkan dari ilmu? Orang yang punya ilmu ditanya apa yang sudah diamalkan. Kira-kira yang tidak berilmu dimaafkan atau lebih berat pertanggungjawabannya? Lebih berat pertanggungjawabannya. Jadi keliru kalau ada orang, saya tidak mau ngaji karena apa? Takut dosa. Lah, dosa kamu tidak mau ngaji itu lebih besar daripada dosa orang yang ngaji kemudian kalah dengan hawa nafsu dan tergelincir ke dalam dosa. Oleh karena itu firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau menghukum kami apabila kami apa? Salah atau kami lupa. Kami sudah belajar kemudian salah. Menurut antum ini yang lebih pendapat yang lebih kuat, ternyata salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau lupa. Harusnya untuk punya kewajiban ini ternyata lupa. Maka ada dosa di situ. Tapi kami sudah berusaha, ya Allah. Maka orang yang lebih berhak diberi, yang lebih layak diberi udzur oleh Allah adalah mereka yang belajar. Meskipun nanti masih kalah dengan hawa nafsunya, daripada orang yang tidak mau belajar. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Saya ibu rumah tangga, harus membantu suami mencari nafkah sehingga kurang bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Apa hukumnya bila Anda tidak membantu suami namun menuntut ilmu agama? Tentunya apa? Ilmu agama itu ada yang sifatnya wajib. Dan membantu suami dalam nafkah itu hukumnya apa? Tidak wajib, kecuali apabila suami memang dalam kondisi dan memerintahkan itu karena memang dia sangat dalam kondisi yang terhimpit betul-betul, ya, baru mungkin bisa sampai kepada derajat wajib. Tapi hukum asalnya seorang wanita mencari nafkah bantu suami itu tidak wajib. Oleh karena itu ketika terjadi gesekan antara dua maslahat, menuntut ilmu agama atau membantu suami mencari nafkah, dilihat
dalam perkara-perkara yang wajib. Misalnya, perkara yang wajib itu apa? Perkara yang wajib itu apa? Perkara yang menunjang kebaikan agama seorang wanita. Bahkan bisa jadi misalnya baca Al-Quran, mempelajari sholat, puasa, zakat, kewajiban dia kepada suami. Bahkan bisa jadi bahasa Arab itu wajib loh, Bu. Kenapa? Berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana mendidik anak-anak kita dengan mengenalkan kepada agama Allah. Bisa jadi belajar bahasa Arab itu wajib atas kita, apalagi dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu kita lihat skala prioritasnya. Dalam perkara-perkara yang wajib, maka harus kita dahulukan menuntut ilmu agama. Namun demikian tetap harus membangun komunikasi yang baik dengan suami, karena inti dari berumah tangga itu di komunikasi ya, bukan semata-mata wajib atau tidak wajib, bukan semata-mata sunnah atau bukan sunnah, tapi komunikasi yang baik akan membangun pengertian yang baik. Ustadz, bagaimana jika sudah berjilbab lebar akan tapi jilbabnya ada rinda-rindanya? Ya ini kembali kepada wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya, jangan menunjukkan, memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang tampak. Wallahu ta'ala alam, saya lebih condong bahwasanya rinda itu ada yang sifatnya ekstrim, ada yang ala kadarnya ya, sehajahnya, ada yang terlalu mencolok, menarik perhatian. Jika sikap yang demikian itu nanti akan bertentangan dengan hukum asal yang mubah, maka akan dikedepankan hukum yang tidak boleh. Tapi apabila sekedar rinda, ya hiasan sewajarnya, seorang wanita senang pakaiannya bagus, yang itu tidak menarik perhatian secara mencolok, menarik, mudah-mudahan tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengapa. Allah Ta'ala. Ini banyak yang sudah hijrah namun suka selfie di medsos. Apakah termasuk ke dalam hadis ini? Kalau dalam artian tentunya dalam melihat suatu hadis itu, kita jika tidak ada nasnya, kita tidak akan berani untuk mengatakan termasuk itu ya. Namun demikian, yang jelas selfie di medsos, mengekspos diri itu jelas terlarang ya, banyak larangannya, terutama bagi wanita ya, terutama bagi wanita. Oleh karena itu harus dijauhkan, harus menjauhkan diri ya. Foto-foto yang di medsos ataupun yang lainnya, hapuslah itu. Itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan tentunya ketika seorang ada yang terjerumus, terfitnah karena sebab perbuatan kita, maka kita juga akan menanggung dosanya. Oleh karena itu jauhi yang demikian, dan ya perlu kita khawatir, perlu kita takut, jangan-jangan kita termasuk di dalam hadis ini. Meskipun secara bisa jadi masuknya dari ketika khasiat Aryan, dia berpakaian tapi pada hakikatnya masih ada yang kelihatan, masih ada yang masih terlihat dan lain sebagainya.
termasuk yang mengekspos dirinya menjadi fitnah bagi kaum laki-laki yang sangat dikhawatirkan akan masuk ke golongan tadi. Ya. Wallahu ta'ala. Sudah cukup, saya kira untuk sementara ini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di bulan mendatang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.